pas malam pertama nikah. Pas malam pertama nikah ya, berarti baru mengenal ya? Baru banget baru banget selesai ya? resepsi, udah gitu, dia kurang ajar banget kan? Bener itu kurang ajar banget. Dia lagi rebahan di Ubin, aku juga rebahan. Jadi posisinya dia tuh di depan aku, terus aku tuh ngobrol, terus tiba-tiba, kok kayak nggak nyambung ini nih orang diajak ngobrol, aku bilang gitu kan. Malam pertama berarti? Aku ya gini nih posisinya gini kan sambil rebahan gitu. Terus ngobrol kok gue bilang nih orang nggak nyambung, aku bilang gitu. Terus Nggak nyambungnya gimana? Ibu aku ngobrol ngomong apa? apa dia jawab apa. Oh gitu. Terus nggak lama dia ngomong awas katanya, bukan ngomong sama mama. Aku langsung lari. Oh. Kurang ajar banget kan. Halo guys, ketemu lagi di Jodatama Family. Hari ini kita kedatangan tamu agung yang berasal dari Cimahi tapi pindah ke Karawang ya. Karawang. Ini adalah Teman kecil, sahabat kecil Serbet, Zaman my susah. serbet ya, my serbet waktu Zaman kuliah. Zaman sekolah. zaman makan pakai tempe penyet ya. Iya, warteg cukup 10.000. Kenapa serbet ya? Serbet teh untuk mengelap segalanya ya. Jadi kalian mengelap sedihku, mengelap sedih, makanya segalanya diserbet lah. Untuk tim serbet dimanapun berada, Ya, Ricky, Nana, Ate, Inoy, atau Maya Inoy, siapa ya? Adi, ya, sama siapa namanya? Gali. Adi, Gali, Gica, Dani. Om Dani, iya. Apa namanya sih? Apa sih dia? Bangus. Bangus. Bangus, ya. Missing you, guys. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Tadi ya, tentang misteri, apa cerita-cerita misteri lah. Mungkin ada cerita misteri yang paling teringat sampai saat ini. Yang dari beberapa cerita misteri kan kita pasti punya ya. Tapi kan mungkin ada yang apa sih namanya istilahnya yang paling berkesan gitu dari Om Alfi. Yang paling berkesan ya pas awal aja kali ya. Pas awal saya ngeh kalau itu memang betul bukan sesuatu yang real gitu. Maksud real di sini bukan yang tampak, bukan yang bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Jadi dulu pas dari kecil sih sebetulnya, Dari kecil. dari kecil kan Usia berapa itu cerita ini? ya kurang lebih 8 tahunan lah. 8 tahun. Usia 8 tahun. Udah melihat lah, melihat. Cuman saya belum ngeh itu ngelihat gitu. Bentuknya, soalnya bentuknya kayak orang biasa gitu. Apa gimana? Yang saya lihat sih kayak ya alhamdulillah gitu sampai sekarang yang saya lihat kayak orang normal biasa aja gitu. Tapi ketika saya cerita sama orang malah balik nanya sama saya gitu apa yang saya lihat gitu. Jadi yang saya lihat Contohnya misalnya misalkan kejadiannya. kayak dulu tuh waktu di rumah nih saya ngelihat adalah makhluk gitu ya, saya bilang makhluk aja atau apapun, cuman Bentuknya setengah badan kalau ada. dan dia ngebelakangin saya mas, bukan Badan ngebelakangin. Mm-mm. Berarti seperut gitu apa gimana? Iya. Setengah badan. perut Di bawahnya kosong. kosong aja kayak Melayang. kayak ngelayang kayak bayangan gitu, cuman Nah. ke atasnya Ada. saya lihat jelas gitu kan, ngebelakangin saya kurang lebih jaraknya 3 meter lah gitu, jelas banget. Saya bilang nggak lihat gak deket banget gitu kan. Nah dari situ mulai bertanya-tanya tuh dan apaan gitu kan, soalnya ya bentuknya nggak kayak yang kita apa sering dengar cerita gimana apa serem gimana berdarah-darah atau gimana gitu ya, biasa aja, orang biasa.
itu sih awalnya mah yang paling berkesan. Dan saya bukannya takut tuh, tapi apa ya, kaget lah kok ada Di mana? Di rumah. di rumah ada seseorang atau sesuatu yang nggak saya kenal tiba-tiba muncul di rumah, kan kaget gitu. Jadi bukan takut tapi kaget tuh. Itu umur 8 tahun. 8 tahun gitu. Terus kalau yang sekarang ada yang lebih berkesan lagi? Kalau sekarang jadi saya dulu sempat inilah kasarnya ada apa ya, kalau jadi jangkal juga apakah itu betul hantu gitu, atau misalkan sekarang orang nyebut bilangnya makhluk apa gitu, astral gitu ya. Ya gitu, jadi gimana ya, bingung ngejelasin nih mas. Karena bentuknya mungkin bukan kayak kunti, bukan pocong gitu, bukan ya. Iya, Tapi orang gitu. orang Tapi berdarah-darah apa gimana enggak? enggak sih. Enggak. Kayak terus ngapain orang itu? Yang saya sadarin sih sekarang ya, Apa dia ngasih pesan apa gimana? Ngomong apa dia? ya sebagian besar ada, kenapa sih dia bisa muncul depan saya gitu kan, pasti ada sesuatu yang pengen dia sampaikan gitu kan. Contohnya misalnya di mana? Misalkan Yang- saya yang masuk dia- ke rumah nih, ke rumah Mas Awang gitu. Nah, misalnya. Terus saya tiba-tiba ngerasain loh, ini ada sesuatu nih di sini. Jadi ketika saya masuk rumah tuh saya tahu dia ada di mana. Nah, kalau di Terus- sini tadi sempat lihat nggak? Di rumah sini tadi? Oh enggak sih. Enggak ya? Enggak. Yang Jadi- di tempat lain? Contohnya misalnya di siapa? Di rumah siapa? Jadi maksudnya nggak di rumah siapa-siapa mas. Jadi ketika ada makhluk atau sesuatu yang berusaha menolak saya atau misalkan ngeganggu isi rumah, jadi saya tuh udah punya naluri ke situ gitu. Loh bisa kerasa langsung gitu. Dan ada yang kejadiannya nggak di mana kira misalnya? Ada misalkan dulu pas ke rumah teman tuh ya, di daerah, saya nggak sebutin lah nama daerahnya ya, Di Jawa Barat tapi. Jawa Barat. Jadi pas memang rumahnya itu kayak rumah tua gitu Oh, kan. rumah tua. Rumah tua, cuman bukan tua-tua banget, cuman kayak apa ya, kayak rumah lama nggak ditinggalin gitu. Jadi keadaannya juga nggak Jarang ditempatin mungkin rumahnya ya. gitu, kayak kita baru pindah rumah gitulah, tapi nggak rapih, jadi masih rumah seadanya. Dan ketika kita masuk tuh, wah hawanya udah beda nih. Saya masuk gerbang aja hawanya udah beda. Jadi di situ ada kayak ada penolakan gitu. Kalau misalkan ada orangnya, lu ngapain di sini gitu, nggak usah ganggu apa aja, nggak usah masuk rumah-rumah orang lah gitu. Nah hal-hal kayak gitu saya bisa rasain gitu mas. Maksud dia apa, welcome nggak gitu. Waktu itu kan pernah ke Gunung Puntang nggak ya? Jadi itu gimana, ada pengalaman gimana tuh yang Maya sampai kesurupan? Masih ingat nggak? Kan Itu- sama Joan juga kan ya? Nah, kalau yang Maya kesurupan sih itu pas naik gunung mas. Iya kan naik gunung. Pas naik gunung tapi bukan Puntang. Bukan Puntang itu, kan sama Joan bukan? Sama Joan. Burangrang ya? Burangrang. Oh iya Burangrang. Gimana tuh ceritanya? Ya mungkin ya kita udah naik kan, itu kalau nggak salah 2 hari 1 malam. Nah kita arah pulang tuh, mungkin kondisi fisik udah lelah, jadi mungkin mikirin apa juga gitu kan. Jadi dia di jalan tuh Mikirin ngelamun terus. Mau diputus ya kayaknya. Mau diputus. Ini ada apa, makanya kan kebetulan saya di belakang terus kan, karena saya lebih inilah, pernah ke situ dan ngerti jalurnya. Jadi saya di posisi di belakang tuh, jadi kalau ada apa-apa kesapu lah sama saya gitu. Nah ini ngelihat Maya kok ya gitu ngelamun. Nah pas kejadiannya tuh pas udah mau turun, udah di kaki gunung. Nah udah mulai dia nggak kuat, ya udah Bukan yang kejadian. pas naik ya, justru ya pas turun ya. Pas turun, Turun nih. pas turun. Ya utamanya sih itu, jadi pas lelah, jadi konsentrasi juga Iya. nggak buyar kan.
kok kayak gitu kan gampang banget. Ada kejadian lain nggak di pas naik gunung gitu? Pernah naik gunung lagi nggak? Banyak sih, Banyak. banyak. Salah satunya yang paling berkesan? Banyak sih mas, cuman ya Nggak yang paling heboh gitu, yang paling menakutkan, apa yang paling bikin sampai sekarang tuh keinget pokoknya kalau naik gunung, diceritain ini paling. Pas naik gunung, pas saya mencoba ngebuktiin kalau saya tuh bener nggak sih bisa lihat gitu kan. Makanya saya itu kurang lebih umur SMA lah, kelas 1-an. Kelas 1 SMA mu. Itu pertama kali naik gunung? Enggak. Oh, Sebelumnya sering naik gunung, cuman hari itu saya pengen. Jadi gunung angker gitu maksudnya? Enggak? Ke gunung apa gitu? Ya semua gunung kan ada ini Iya, ngebuktiinnya berarti ke gunung apa itu? Enggak, pengen ngebuktiin kalau saya tuh betul apa yang saya lihat tuh bukan hayalan saya gitu. Makanya saya sebelum berangkat saya berdoa, saya sholat dulu, saya minta izin lah ke Gusti Allah. Ya Gusti, kalau misalkan saya bisa lihat, perlihatkan saya. Tapi kalau misalkan saya nggak pernah itu hanya hayalan saya aja, tolong jangan pernah lihatkan lagi sesuatu itu ke saya gitu. Itu yang Pergi berapa orang? sendiri. Iya, karena saya emang nyoba Gunung apa? dulu gunung Gede? Burangrang juga. Burangrang. Karena emang ngedadak sih, jadi Sendiri, tapi udah tahu kalau pas hari itu mungkin banyak yang naik apa gimana? karena saya sering ke situ jadi saya jadi cuek aja mas. Gitu. Jadi saya udah tahu jalurnya, kalau masalah keselamatan gitu ya, keselamatan di jalur alam luar, di perjalanan tahu. ya insya Allah lah kalau itu enggak, karena saya udah tahu ininya. Cuman untuk penglihatan aja ini kan Sendiri, kadang sengaja sendiri ya. sengaja sendiri gitu. Terus akhirnya jalan nih. Saya jalan sendiri. Itu sengaja pergi jam 11 malam. 11 malam Jam sendiri? 11 malam sendiri. SMA kelas 1. Kelas 1. Wah, keren berarti. Jadi perjalanan tuh kurang lebih saya udah jalan di lokasi itu udah jam 1-an lah. Jam 1-an. Karena mungkin ya jiwa muda kali ya, udah nggak mikir macem-macem. Ya gitu, saya cuek aja gitu jalan. Jadi itu saya coba buktiin ya kalau saya tuh bener adanya gitu, kalau saya tuh bisa lihat bukan hayalan. Nah pas di perjalanan emang situasi ya namanya di hutan ya mas ya, nggak ada penerangan, nggak ada apa, gelap. Cuman saya masih bisa lihat lah, karena kan waktu itu kebetulan lagi itu malam apa? terang bulan. Malam minggu apa? Wah lupa lagi. Luar biasa. Maksudnya ada yang lain juga naik juga nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sendiri. Benar-benar sendiri. Benar-benar Berarti bukan hari libur ya? Kalau nggak salah bukan hari libur, hari biasa. Soalnya kan kalau hari libur pasti banyak yang naik. Dan itu juga jalurnya bukan jalur yang biasa saya jalanin mas. Emang jalur sepi Jalur sepi. gitu. Memang jalur sepi karena niatnya tadi melakukan perjalanan kan itu pengen ngebuktiin. Nah pas lagi jalan kayak ada suara pesawat lewat. Kalau kita lagi duduk nih, pesawat lewat kan tahu tuh suaranya gimana kan. Apa drone kali? Drone bukan? Belum Tapi ada. zaman itu belum ada drone ya? Belum ada drone. Itu tahun berapa berarti? 9-an lah. 99 98, kelas 99. 1 SMA ya? 98, 19 saya udah di Bandung itu sebenarnya. Nah itu melewat terus kayak gemuruh gitu mas di atas saya. Saya lihat-lihat apa itu kan, saya bingung juga ya. Pas lihat ke atas itu gede, gelap, terus kayak terbang gitu kayak menerkam. Yang saya lihat cuman matanya aja. Saya lihat cuman matanya aja. Nah dari situ saya nggak bisa apa-apa tuh. Maksudnya nggak bisa apa-apa. Jalan nggak bisa, ngomong mau lari apalagi Kayak nggak urut bisa. begitu ya?
jadi benar-benar kayak kepaku aja gitu, diem aja. Nah di situ mujizatnya alhamdulillah keluar kata bismillah. Nah, mujizatnya itu kata bismillah, Mas. Itu yang saya lihat itu langsung, karena ngucapinnya dari benar-benar gitu ya, dari hati atau benar-benar niat. Itu yang gede itu langsung nggak tahu kemana, hilang. langsung kayak Itu teh perjalanan naik, iya, baru nyampe tengah-tengah. lagi naik tengah. Terus yang awalnya jalan gelap tuh, itu kayak kita lagi jalan di jalan tol, terang banget jalan. Nah dari situ ya saya sedih lah gitu. Oh, Berarti benar. udah bisa- nggak sanksi lah saya sekarang gitu. Berarti bisa lihat ya. Diberi apa ya, kelebihan lah. Sebetulnya kalau misalkan lihat sih semua orang juga bisa ngerasain, cuman yang lebih sensitif yang mana gitu kan. Nah mungkin saya salah satunya gitu. Dari situ mulai percaya, mulai yakin bisa percaya. Percayanya bukan hanya itu aja, hikmahnya kan saya jadi percaya apa Tuhan itu ada kuasa dari Bapak buat saya. Terus ada hikmah dari kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dulu kan sering kita denger ya, kalau orang tua dulu baca surat apa bisa terbang atau bisa pindah kemana, itu saya yakin benar adanya. Karena saya ngucapin itu aja dahsyat sekali gitu efeknya, apalagi sampai satu surat bacaan Al-Quran, apalagi nggak kebayang lah. Itu sih yang paling Itu yang paling berkesan. yang paling berkesan. Kalau diserang, pernah diserang apa gimana? Sesuatu gitu. Kalau diserang, saya ingat dulu kata-kata nenek saya, dan itu baru terbukti pas kejadian itu. Dulu pas nenek saya mau meninggal tuh sempat berbisik, Bik, kalau lihat yang aneh-aneh atau yang kayak gitu jangan takut ya. Nah saya dulu belum ngerti, Mas, ini maksudnya apa. Berarti nenek udah tahu ya, bakal nurun ke Malvi ya. Kemungkinan sih Iya, begitu. turun berarti itu. Karena kalau yang seperti itu biasanya turun temurun sih. Biasanya ada orang tua atau buyutnya atau neneknya, kakak neneknya itu yang bisa nurun. Itu bisa. Dan itu lebih apa namanya? Lebih kerasa banget ininya. Lebih sebetulnya kalau orang lain kan mungkin hanya, kalau yang bukan turunan kan hanya bisa merasakan di sini. Terus kalau pengen dia lebih lagi dia harus ngelatih kan. Betul. Kalau yang turunan sih biasanya tanpa dilatih dia bisa bisa ngerasain, bisa melihat Ya itu gitu. maksud kata-kata itu mungkin itu ya. Jadi saya jangan sampai takut. Yang ngebandingnya sama dulu sama bintang, bulan, itu lebih aneh. Kenapa itu bisa di atas segala macam, daripada yang kayak gitu nggak usah takut. Gitu. Iya. Ada kesan apa aja, Bu? Aku pas malam pertama nikah, Pas malam pertama nikah ya, berarti baru mengenal ya? baru banget baru banget selesai resepsi, udah gitu ini kurang ajar banget kan. Bener, itu kurang ajar banget. Dia lagi rebahan di Upin, aku juga rebahan, jadi posisinya dia tuh di depan aku, terus aku tuh ngobrol, terus tiba-tiba kok kayak nggak nyambung ini nih orang diajak ngobrol, aku bilang gitu kan. Malam pertama berarti? Aku ya gini nih, posisinya gini kan, sambil Heeh. rebahan gitu. Terus ngobrol, kok gue bilang nih orang nggak nyambung, aku bilang gitu. Terus Nah, nyambungnya gimana? Ibu aku ngobrol ngomong apa? apa, dia jawab apa. Oh gitu. Terus nggak lama dia ngomong, awas katanya, bukan ngomong sama mama. Aku langsung lari. Oh, Kurang ajar banget kan. oh gitu. Tapi bukan bercanda ya, soalnya dia suka bercanda Nah, loh. mukanya itu
Bukan, Serius? serius. Oh. Nah, aku langsung tinggalin tidur kamar mama. Aku bilang, dia orang kurang ajar banget sih. Maksudnya timingnya nggak tepat banget. Gitu ya, Be. Waduh, luar biasa. Jadi perkenalan dia masuk rumahku, Heeh. udah lihat ya. Aneh. Emang kan rumah aku kan rumah tua ya. Rumah tua. Ada lemari mbah juga dan itu nggak kosong. Kayak Ada isinya ya, iya, pastinya. ada kayak kita apa sih kayak Quran kecil yang ngegantung di gigi macan yang di hutan kan itu di air keras sama mbahku kan. Ada keris di situ terus ya mungkin pas dia cerita di sini tuh yang di belakang lemari ini tuh kakek pakai bangkong gini-gini terus ada cewek ini ya udah dari situ aku ya rada takut juga ya karena aneh Tapi sekarang udah tahu ya? ya udah tahu ya udah 12 tahun lagi 12 tahun. Masih mau lanjut ke tahun-tahun berikutnya? Mudah-mudahan kuat lah ya. Ya, memang seperti itu ya. Iya. Ternyata makhluk itu di luar kita tuh ada ya. Ada. Dan kita harus mempercayai bahwa Tuhan menciptakan mereka itu ada maksud dan tujuannya juga. Betul. Jadi kan Tuhan itu kan nyiptain ada jin, ada setan gitu ya, ada manusia gitu. Kalau kita nggak percaya sama setan segala macam, berarti kita sama kayak nggak percaya sama Tuhan. Iya benar. Gitu kan. Biasanya kan kalau jin setan itu kan ada kalau di apa orang banyak yang ini kan sebaik-baiknya jin Sebaik-baiknya jin sifatnya kayak sekurang-kurang ajarnya manusia. Sebaik-baiknya jin berarti ada maksud dari semua itu kan. Jadi jangan sampai kita terlena sama rayuan setan kayak gitu. Kayak judul lagu ya, terlena dengan rayuan setan. Lagu apa gitu? Oke. Lagu dangdut yang pasti sih. Lagu Dangdut itu saya tahu. Jadi biasanya mereka tuh ngajak kita, Mas. Biar kita tuh seakan-akan kita tuh jadi rajain mereka, padahal terbalik. Mereka pengen kita jadi budak mereka gitu. Ya banyak lah cerita-ceritanya Banyak sih ya. cerita-ceritanya tuh, banyak banget sih. Itu tujuannya sih itu yang saya lihat. Berbudak dia. Jadi Biasanya yang ini yang ingin kayak kekayaan atau kayak misalkan kekuasaan itu mereka bisa berikan secara instan. Jadi tanpa usaha. Betul. Tapi kan ada konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya. Dari nyawa, dari keluarga, dari ya apa? Yang pasti konsekuensinya sih menjauh dari Tuhan. Nah, itu syirik tadi ya. Ya oke, teman-teman semua, ini podcast singkat kita tentang misteri yang perdana. Karena rencananya kita juga channel YouTube-nya ini juga channel YouTube keluarga, jadi ya kita ceritanya seri-serinya dengan keluarga, dan beliau ini adalah salah satu keluarga kita dari zaman masih muda dan sampai sekarang. Terakhir kita ketemu kapan ya? Terakhir ketemu Udah lama. di Lembang. Di Lembang apa di mana? Enggak, Rafael dulu masih di Taman Sari dulu. Oh, Taman Sari. Berarti udah lama dong ya? Karena saya di Lembang tuh udah hampir 2012. 9 tahun lah. 9 tahunan berarti. Pokoknya terakhir ketemu masih di Taman Sari. Masih Taman Sari. Berarti masih kecil dong. Rafael masih masih kecil. 4 tahunan, 4 tahun, 3 tahunan. Iya. Kata ya sekarang Pak El udah 14 tahun, mungkin 10-11 tahun ya kita ya. Iya. 11 tahun kita tidak berjumpa. Dan rambut juga dulu masih hitam ya. Dan rambut juga masih hitam, jadi ini rambut ini nggak disemir ya, memang ini asli dari sananya, tidak disemir. Ibu dulu ketemu Mafi udah putih belum rambutnya? Belum kan? Bisa cepet gini ya Vi ya? Gimana ceritanya? Iya, banyak pengeluaran kayaknya. Iya. Ibunya seneng banget kayaknya. Antara saya dan ini ya, istri saya yang seneng. Iya.
Dulu saya kalau rambut putih itu ya, itu pas kalau saya habis lembur. Lembur, paginya langsung keluar, Vi. Oh gitu. Bener, dilihatnya sama istri, ini ada nih 2 nih biji. Bayang kalau saya masih itu ya, masih kerja gitu di itu ya. Tapi kalau sekarang kan udah mulai bisnis, jadi udah ada inilah, sudah sedikit mengurangi karena waktu luang juga lebih banyak. Kayak Mafi kan sama ibu kan, ini kan udah santai berdua, anak 5, tapi bisa jalan-jalan berdua tuh keren banget itu. Saya kalau kemana-mana pasti berempat, nggak ada dititipin soalnya. Ya alhamdulillah, harus bersyukur. Ya, yang penting mas semua harus disyukuri apa yang kita terima, apalagi di kondisi saat ini ya, banyak sekali yang merasakan dampaknya ya, dampaknya sangat berat sekali. Semoga semuanya cepat pulih. Ya, semoga semuanya cepat pulih dan bisa kembali normal lagi, ya minimal bisa bergerak lagi lah seperti biasa. Dan juga kita dijauhkan dari virus, dari penyakit, dan juga kita dapat diberikan kekuatan untuk bekerja lagi, berusaha lebih baik lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga cerita kita ini bisa menjadi masukan bahwa makhluk astral itu ada dan kita juga mungkin punya kemampuan untuk merasakan itu, dan juga dikasih kelebihan juga untuk merasakan itu, bukan untuk apa-apa ya, bukan untuk yang negatif ataupun sesuatu yang tidak ini, tapi untuk mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Sang Pencipta, bisa menciptakan apapun yang dikehendakinya, tapi tentunya untuk kebaikan kita juga, kebaikan umat manusia. Dan terima kasih, jangan lupa jika Anda teman-teman semua berkenan dengan cerita ini, bisa di like, subscribe, dan bisa di share ke teman-teman lain mungkin yang mengenal Mafi, bisa di share ke teman-temannya atau ke teman-teman kita juga, supaya kita bisa nanti nyambung lagi silaturahmi melalui channel ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa bahagia.